Man arada ayahfadhal ilma fa'alaihi ayulazima khamsa hisalin. Barang siapa yang ingin menghafalkan ilmu, maka ia harus membiasakan diri dengan 5 perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahman dan rahimnya Allah, kita semuanya dapat melaksanakan aktivitas dan kegiatan keseharian kita. Semoga kita semuanya digolongkan kepada golongan abdan syakura, yaitu orang-orang yang selalu bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para pengikut dan pengikut-pengikutnya, dan kita sebagai umatnya berharap selalu mendapatkan syafaatul udma fi yaumil qiyamah. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi kita semuanya, dan kita selalu berharap ilmu yang kita dapatkan agar supaya bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Maka selalu kita semuanya senantiasa berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon, meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita semuanya sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa berusaha bagaimana menjaga keilmuan kita supaya tetap ada pada diri kita dan dapat kita amalkan, dapat kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, hadis ini berkaitan dengan bagaimana kita semuanya agar kuat memiliki hafalan dalam untuk keilmuan kita, untuk ilmu yang kita miliki.
Karena sifatnya ilmu itu sulit untuk didapat, gampang keluarnya. Itu ilmu. Ya, salah satunya kita menghafal Quran saja. Kadang-kadang menghafal itu kan sulit hafal, gampang lupa. Nah itu, sulit hafal, gampang lupa. Meskipun kita ingin gampang hafal, itu yang bagus itu kan. Sulit untuk lupa. Gampang hafal, sulit untuk lupa. Nah, itu yang kita inginkan. Akan tetapi karena sifat manusia dan banyaknya dosa yang kita yang kita lakukan, maka kadang-kadang banyak lupanya daripada ingatnya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada ayahfadhal ilma fa'alaihi ayulazima khamsa khisalin." Barang siapa yang ingin menghafalkan ilmu, maka ia harus membiasakan diri dengan 5 perkara. Jadi ada 5 perkara yang harus dibiasakan oleh kita. Untuk apa? Untuk kekuatan hafalan, terus supaya kita juga punya ilmu yang bermanfaat, ya, manfaat bagi diri kita, manfaat bagi orang lain. Yang pertama, al-ula sholatul lail. Kata Nabi, sholatul lail, laksanakanlah sholat malam, sholat tahajud dalam hal ini. Memang pelaksanaan sholat tahajud ini kadang-kadang kalau kurang niat yang kuat, ini ya tidak akan bisa dilaksanakan oleh kita. Sholat tahajud ini sulit sekali, ya. Perlu niat yang kuat, perlu hati yang ikhlas. Insya Allah bisa kita laksanakan. Karena sifatnya malam itu kita keadaannya betul-betul sedang waktu pas enak-enaknya istirahat. Kita bangun, ambil air wudhu, terus kita laksanakan sholat, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, ditambah dengan zikir dan doa-doa semampu kita. Maka kalau secara kontinu kita laksanakan, maka insya Allah ilmu yang kita dapat akan terpelihara ada pada diri kita, insya Allah. Walau rakaatain, meskipun sholat tahajudnya hanya 2 rakaat, gitu. Wasaniyatu dawamul wudu. Yang kedua, untuk memelihara hafalan kita, ilmu kita, ya, maka kita harus memelihara wudu kita. Setiap hari tidak lepas dari air wudu. Jangan sampai ya batal selamanya. Bahkan apalagi kalau kita melaksanakan sholat, ternyata sholat wudunya kurang baik atau tidak tertib, ya, bahkan batal. Nah, jadi dawamul wudu ini artinya hidup kita ini selalu bersih, selalu memiliki wudu, gitu. Yang ketiga, wasalisatu at-taqwa fis-sirri wal alaniyah. At-taqwa, bertakwa kepada Allah baik secara rahasia ketika sendirian atau secara terang-terangan ketika sedang di tempat ramai. Bertakwa, at-taqwa. Salah satu contoh, kita sedang acara, sedang ramai, sedang mengikuti acara, lantas ada adzan memanggil kita untuk sholat duhur ibaratkan. Maka sebaiknya kita hentikan semua kegiatan kita,
Dan kita kalau memang itu acara umum, kita izin untuk melaksanakan sholat. Ya sebaiknya berhenti acaranya. Ya, kalau memang itu jadi satu kesepakatan. Tapi kalau kita datang ke sana lantas ada azan, nah, maka kita usahakan langsung kita menjauhi acara keramaian tersebut, ya, gitu, untuk melaksanakan sholat wajib, ya, sebagai panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ketika ramai, apalagi apabila kita sedang sendirian, jangan sampai kita ini tidak melaksanakan sholat karena tidak ada orang. Nah ini yang nggak boleh. Makanya di sini at-taqwa fisirri wal alaniyah. Maka laksanakanlah tanamkan rasa rasa takut kepada Allah fisirri wal alaniyah, baik ketika kita sendirian ataupun ketika kita rame-rame, ya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, selanjutnya warabi'atu, dan yang keempat, ya, yang keempat, ayyakula litaqwa la lisyahawati. Nah ini yang keempat. Yang keempat ini ayyakula, makan untuk mendapatkan tenaga supaya kuat ibadah, bukan semata-mata untuk memenuhi syahwat. Jadi niat makan kita sehari-hari, pagi makan, siang makan, dan malam makan, niatnya bukan hanya semata-mata karena kita lapar, nafsu, semata-mata karena nafsu kita. Tapi harus ingat bahwa ketika kita makan, maka dengan makan itu kita diberi kesehatan, dan kesehatan ini dimanfaatkan oleh kita, digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun yang kelima wal khamisatu as-siwaku, dan yang kelima adalah bersiwak, yaitu menggosok gigi. Jadi menggosok gigi merupakan sunnah yang harus kita laksanakan, ya, kalau kita ini ingin terpelihara, ya, hafalan kita terpelihara dari lupa. Jadi jangan sampai ilmu itu kita dengarkan sekarang, pas keluar dari ruangan lupa. Kita mendengarkan ngaji di majlis taklim, pas keluar majlis taklim lupa. Di kelas kita ibaratkan anak-anak banyak yang belajar, santri atau siswa, pas keluar lupa. Nah, hal inilah mungkin salah satunya juga as-siwak. Selain untuk memperkuat hafalan kita, ya, memperkuat keilmuan kita, as-siwak ini juga untuk kesehatan kita semuanya. Kalau kita ini menggosok gigi, jadi menggosok gigi itu harus menjadi kewajiban untuk kita, ya, kalau kita betul-betul ingin hidup sehat, sehat pikiran, sehat badan lahiriah dan batiniah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, jadi itu, ya, kata Nabi, sekali lagi, kalau kita ingin, ya, menghafalkan ilmu dan terpelihara keilmuan kita, maka tadi yang 5 itu harus kita laksanakan, ya. Yang pertama sholat tahajud, yang kedua dawamul wudhu, yaitu kita harus selalu memiliki wudhu. Dawam itu kan terus menerus, mudawamah, gitu, ya. Yang ketiga bertakwa. Takwa itu rasa takut, takutnya baik sendiri, takut kepada Allah, terus kita banyak orang juga, kita harus takut kepada Allah, gitu, ya, menjauhi apa yang dilarangnya dan melaksanakan apa yang diperintahkannya. Terus makan untuk mendapatkan tenaga yang digunakan untuk melaksanakan
perintah Allah untuk beribadah. Dan selanjutnya yaitu menggosok gigi atau bersiwak ya, kalau dulu itu bersiwak. Demikian saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Yang salah dan doa fi nafsi, yang benar min hidayatillah, merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seberapa menit ya?